ketidakseimbangan sosial, dan penurunan kualitas lingkungan. Selanjutnya, faktor penyebab masalah kependudukan. Yang pertama ada tingginya angka kelahiran. Kedua, organisasi yang tak terkendali. Ketiga, ketimpangan antara wilayah. Keempat, rendahnya kualitas sumber daya. Kelima, terbatasnya lapangan pekerjaan. Masalah penelitian. Ini pendekatan penelitian dalam hal ini menggunakan metode studi literatur. Metode penelitian yang dilakukan dengan secara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber studi yang berkaitan dengan topik yang diteliti atau kajian bersama, memperoleh informasi, teori, dan data yang dapat mendukung pembahasan melalui upaya mengatasi masalah kependudukan dan ekonomi para Indonesia. Selanjutnya, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pembahasan, yaitu 1. Jurnal geografi dan ilmu sosial. 2. Jurnal ilmiah dan artikel terkait pendidikan. Ketiga, dokumen resmi dan publikasi pemerintah mengenai masalah pendidikan. Yang keempat, sumber referensi dan sumber lainnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi literatur, yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber data yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui menelaah dari setiap sumber yang diperlukan. Kemudian, mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan pembahasan dalam makalah. Melalui teknik pengumpulan data ini, penulis dapat memperoleh beberapa teori, konsep, serta data yang mendukung. Selanjutnya ada teknik analisis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan informasi diperoleh dari berbagai sumber secara sistematik dan terstruktur. Selanjutnya, penulis mengelompokkan informasi yang relevan dengan topik penelitian, kemudian menyusun dalam bentuk uraian yang diterima. Kemudian yang keempat yaitu mengenai pembahasan. Masalah kependudukan adalah berbagai persoalan yang muncul akibat jumlah, pertumbuhan, persebaran, dan kualitas penduduk yang tidak seimbang, sehingga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan, sehingga harus diatasi. Mengapa harus diatasi? Karena menghambat pembangunan yang pertama, yang kedua menurunkan kualitas hidup, kemudian memicu masalah sosial yang berada di lingkungan tersebut. Kemudian yang program atau upaya yang mungkin dilakukan yang pertama adalah melaksanakan program keluarga berencana atau KB. KB ini merupakan program pemerintah untuk menanggulangi pertumbuhan penduduk sehingga angka kelahiran selalu dikontrol oleh pemerintah agar jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, bukti keberhasilan dari program ini adalah Indonesia meraih penghargaan kependudukan dan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan United Nations Population Award atau UNPA, dan diberikan secara institusi kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Menurut Haska, BKKBN berhasil menerapkan program keluarga berencana ini, di mana angka kelahiran berhasil diturunkan secara tajam dari 5,6 mencapai 2,2 kelahiran per perempuan pada tahun 2022. Kemudian yang kedua ada pelayanan sektor kesehatan, yaitu upaya dalam sektor kesehatan yang diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat atau penduduk di suatu wilayah tersebut. Nah, peningkatannya berupa peningkatan keadaan gizi, kualitas data hidup, serta kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Sistem kesehatan nasional terpadu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta, memperluas dan mendapatkan pelayanan dengan mutu tinggi dan terjangkau. Kemudian ada pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, penyedia air bersih, kemudian menjaga
dalam sektor kesehatan pada penanggulangan polusi, peninggalan limbah industri yang dihasilkan oleh industri pabrik yang menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan, kemudian bahaya narkotika, penyalahgunaan obat, juga pengawasan kesehatan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang lebih jarang atau yang belum banyak penduduknya untuk pemerataan penduduk, meningkatkan kesejahteraan penduduk, juga membuka lapangan pekerjaan dan mempercepat pembangunan. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk, tetapi juga membuka permukiman dan mengembangkan wilayah baru yang belum padat penduduk atau masih jarang ditinggali oleh banyak penduduk gitu. Ada transmigrasi umum yang dibantu oleh pemerintah dan transmigrasi swasta atau atas kemauannya sendiri. Pelaksanaannya harus memperhatikan lingkungan dan kondisi sosial budaya agar tidak menimbulkan masalah baru. Contoh transmigrasi yaitu penduduk dari Pulau Jawa pindah ke Pulau Kalimantan untuk bertani atau membuka usaha, sehingga daerah tujuan berkembang atau daerah Pulau Kalimantan itu dapat berkembang dan kepada daerah asal berkurang. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan sesuai dengan salah satu tujuan nasional terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, hal itu juga tentunya menjadi upaya untuk mengatasi masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar mengajar, menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai ketentuan dan efisien, kemudian melakukan evaluasi berbasis data. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan produksi pertanian. Karena negara Indonesia merupakan negara agraris atau yang berpacu dengan pertanian, tentunya meningkatkan produksi pertanian juga dapat membantu ada masalah kependudukan. Ya, meningkatkan produksi pertanian dapat dicapai melalui kombinasi teknik intensifikasi atau optimalisasi lahan yang ada dan ekstensifikasi yaitu perluasan lahan baru. Langkah kunci meliputi penggunaan bibit unggul, pemupukan berimbang, manajemen hama terpadu, irigasi efisien dan mekanisme lainnya. Pendekatan ini didukung dengan pelatihan petani serta penggunaan teknologi modern. Tujuan pembangunan pertanian adalah untuk mencapai swasembada pangan, mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan meningkatkan ekspor, memperluas lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, terutama pada petani. Upaya yang dilakukan antara lain menyediakan pupuk, perbaikan sistem irigasi, pengaburan tanah yang asam, peningkatan produksi palawija dan hortikultura, perbaikan sistem pemasaran. Selanjutnya, koordinat penutup. Yang pertama, kesimpulan. Satu, masalah kependudukan adalah berbagai persoalan yang timbul akibat ketidakseimbangan antara jumlah, pertumbuhan, komposisi, dan persebaran penduduk dengan ketersediaan sumber lainnya. Sumber daya. Dua, upaya untuk mengatasi masalah kependudukan yang ada di antaranya adalah program keluarga berencana atau KB, peningkatan pelayanan kesehatan, pemerataan penduduk melalui transmigrasi, peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan, serta peningkatan produksi pertanian. Yang ketiga, pemerintah memiliki peran utama dalam membuat kebijakan dan menyediakan fasilitas, sedangkan masyarakat berperan dalam mendukung serta melaksanakan program-program tersebut semakin bisa jalan. Selanjutnya saran. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Yang kedua, program keluarga berencana atau KB dan pendidikan kependudukan harus terus disosialisasikan agar masyarakat memahami pentingnya pengendalian jumlah penduduk. Yang ketiga, masyarakat dapat lebih sadar dan aktif berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah. Yang keempat, kerjasama antara pemerintah, masyarakat
dapat mengatur program pengendalian penduduk perusahaan masyarakat. Kemudian refleksi dari kegiatan yang telah kami lakukan dari awal, dari mulai kita mengkaji dari buku geografi dan sumber lainnya, kemudian pembuatan makalah, kemudian pembuatan PPT ini yaitu mengenai upaya-upaya mengatasi masalah kependudukan, tentunya memberikan banyak pengetahuan, pengalaman baru bagi kami karena proses mencari informasi, membaca berbagai referensi sumber yang kami cari, dan menyusun isi makalah. Kami juga menjadi lebih memahami berbagai masalah kependudukan serta cara mengatasinya. Dan selain itu, kegiatan ini juga melatih kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab, ketelitian, serta kemampuan menyusun sebuah makalah yang baik secara sistematis dan terstruktur. Kemudian dari kegiatan ini juga kami menyadari bahwa upaya mengatasi masalah kependudukan itu hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dan sehingga tercipta kehidupan yang lebih sejahtera dan nyaman. Sekian dari presentasi dari kelompok 9. Mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan dari presentasi kami, mungkin ada salah katanya, tapi mohon maaf. Dan kemudian bagi yang mau bertanya, silakan kami membuka 2 sesi pertanyaan untuk bisa kami jawab. Perkenalkan, nama saya Nuzul Fatmana Madeni dari Aksen 24 ingin bertanya, apa perbedaan utama antara intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dalam upaya meningkatkan produksi? 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari Fatma, yaitu mengenai perbedaan intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian. Kalau yang ekstensifikasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan mengoptimalkan lahan yang sudah ada. Caranya melalui penggunaan pupuk, bibit unggul, irigasi, teknologi modern, dan perawatan yang lebih baik. Kalau yang ekstensifikasi pertanian yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas area atau lahan pertanian baru, misalnya membuka sawah atau kebun di daerah sekitar. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan dari Vanes mengenai apa penyebab kegagalan transmigrasi dari wilayah Jawa ke wilayah Kalimantan sesuai dengan isu yang IKN tidak ulang. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, saya Vanessa Sumaintia, Aksen 24. Seperti yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, ada yang namanya transmigrasi yang dengan contoh untuk mengurangi kepadatan penduduk dengan memindahkan penduduk di kota A ke kota B, contohnya kayak Jawa Tengah ke Kalimantan. Namun pada dasarnya kemarin kan kita udah tahu beritanya kalau IKN itu nggak jadi dipindah dan tetap di Jawa Tengah, dan akhirnya kepadatan penduduk tetap nggak rata, tetap di Jawa Tengah. Kira-kira apa penyebab bagaimana kegagalan transmigrasi tersebut? 3. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan dari Vanes mengenai apa penyebab kegagalan transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan sesuai dengan isu akhir-akhir ini, yaitu bahwa ibu kota tidak jadi dipindahkan ke IKN. Nah, itu kan memperlambat adanya transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Seharusnya jika berhasil ini transmigrasi akan berjalan lebih baik. Cuman mungkin adanya kegagalan atau penyebab kegagalan dari perpindahan tersebut, yaitu yang pertama mungkin kurangnya pembangunan IKN yang masih belum sempurna atau belum 100% matang, pembangunan seluruh infrastruktur maupun pembangunan infrastruktur umum yang ada di IKN. Kemudian yang kedua, ketidakpastian kebijakan pemerintah. Ini membuat para penduduk mungkin ragu untuk berpindah dari tempat atau wilayah asal mereka ke Pulau Kalimantan. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya lapangan pekerjaan di sana, karena sesuai di berita bahwasanya IKN adalah tempat untuk para ASN untuk berpindah dan menjadi tempat tinggal baru mereka. Mungkin saja di sana lapangan pekerjaannya mungkin belum cukup memadai sehingga membuat masyarakat masih ragu untuk pindah ke sana. Kemudian biaya pembangunannya yang cukup besar, memakan biaya yang banyak, sehingga pembangunannya masih transmigrasi yang ditempatkan
masih berjalan lambat. Kemudian adaptasi lingkungan dan sosial, tentunya lingkungan dan sosial di sana berbeda dengan lingkungan dan wilayah asal mereka, sehingga mungkin mereka masih ragu untuk menetap dan menyesuaikan diri di lingkungan baru mereka. Mungkin itu saja yang mungkin bisa kami jawab. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih yang telah bertanya.